Hobi saya yang terberat adalah membaca buku. Semua orang yang tahu akan menjuluki saya sebagai si kutu buku. Bagi saya berlaku istilah tiada hari tanpa membaca buku. Jangankan waktu liburan, waktu sekolah pun banyak ulangan, PR, dan tugas, saya tidak berhenti membaca buku. Saya ingat papi sampai angkat tangan tanda menyerah karena tidak bisa menyuruh saya untuk berhenti membaca buku. Waktu itu sedang minggu tenang menjelang ujian kelulusan kelas 6 SD. Minggu tenang itu tidak saya pakai sepenuhnya untuk belajar. Setengahnya saya pakai untuk membaca buku. Kalau papi mami pergi dari rumah, mami tidak boleh lupa untuk mengunci pintu kamar. Karena kalau lupa, saya akan masuk ke dalam kamar papi mami, membuka lemari pakaian, dan mengambil buku-buku Kartini, Femina, koleksi mami, di mana di dalamnya ada artikel-artikel yang belum pantas saya baca. Dua taman bacaan langganan saya sudah kehabisan stok buku-buku H.C. Andersen dan sejenisnya karena semuanya sudah saya baca. Lalu saya mulai beranjak ke buku-buku silat yang satu serinya bisa mencapai belasan buku ditambah buku ria film. Uang jajan saya, dan kalaupun saya punya uang jajan lebih dari engkong, emak, tante, om saya, itu semuanya habis untuk sewa buku. Pagi, saya datang ke taman bacaan untuk meminjam satu seri buku silat ditambah satu buku ria film. Sore, saya sudah kembali ke taman bacaan itu untuk mengembalikan dan pinjam lagi satu paket yang baru. Saya pernah tidak tidur semalaman karena membaca buku wayang Mahabharata, Perang Baratayuda. Nah, waktu bibi pembantu mengepel lantai rumah, saya baru tidur. Hanya 2 jam, saya sudah bangun lagi karena harus bersekolah. Papi mami sama sekali tidak tahu. Jadi bapak ibu, itulah hobi terberat yang membuat saya lupa waktu, lupa makan, lupa minum, lupa belajar, bahkan lupa bermain. Saya mulai merasakan ada masalah dengan mata saya itu sejak kelas 5 SD. Tapi saya tidak berani untuk bicara, memberitahu papi mami karena takut kena marah. Nah, di rumah ada seorang asisten rumah tangga yang memberitahu saya, kalau ingin matanya sehat, normal, coba ditetesi dengan air bawang merah. Nasihat bibi pembantu itu saya turuti. Setiap hari saya meneteskan air bawang merah ke dalam mata saya. Perih, jelas perih. Dan untung hal itu cepat dihentikan karena ada seorang adik oma yang memberitahu mami. Ceritanya, sehari sebelumnya saya main ke rumahnya di Lembang. Nah, ketika saudara-saudara saya sedang bermain bersama-sama, saya mojok sendirian karena di sana ada banyak buku. Jadi saya memilih membaca buku di pojok sendirian. Adik oma ini memperhatikan saya, lalu ngadu kepada mami. Kira-kira kata-katanya seperti ini, Bapak Ibu. Yin, liring cepat bawa ke dokter mata. Kelihatannya anak itu matanya rusak. Dari caranya membaca buku terlalu dekat. Jadi mami langsung membawa saya ke dokter mata. Begitu diperiksa, minus mata saya sudah langsung 2,5, 2. Sejak itu saya harus pakai kacamata. Dan teknologi kacamata waktu itu belum secanggih sekarang. Tebalnya mungkin seperti pantat botol, yang membuat saya tidak mau pakai kacamata itu kalau tidak betul-betul terpaksa. Seiring waktu berjalan, kelas 6, kelas 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP, sampai 1 SMA. Terakhir saya diperiksa, minus mata saya sudah menjadi 6. Dokter menganjurkan supaya saya
memakai kontak lensa supaya menghambat pertambahannya tidak terlalu cepat. Saya ingat siang itu sepulang dari dokter mata, Mami ke rumah Oma membawa kalung emasnya. Lalu dari situ kami pergi ke Jalan Aceh. Di sana ada sebuah klinik mata namanya PT Inet. Setelah diukur cermat, lalu dibuatkanlah surat order. Zaman itu kontak lens sama sekali belum ada di Indonesia. Barangnya masih harus impor dari Jerman dan harganya mahal sekali, sama setara dengan uang pangkal saya masuk SMA Trinitas. Setelah saya memakai softland itu di tahun 1984, awal saya masuk kelas 1 SMA. Saya senang sekali karena dengan kontak lens ini saya tidak perlu lagi pakai kacamata dan bisa melihat dengan jelas. Jika Anda ingin terus mengikuti kisah kesaksian hidup saya ini, silakan untuk terlebih dulu like dan follow video saya ini ya. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Shalom.